Shalom. Selamat bertemu lagi. Saya sungguh gembira kita dapat bertemu lagi dan puji Tuhan. Haleluya. Yes, salam sejahtera, damai sejahtera kepada tuan-tuan dan puan-puan yang saya kasihi dan juga kepada saudara dan saudari seiman yang saya kasihi. Saya Pastor Miller Likup dan hari ini saya mau berkhotbah tentang kebangkitan. The resurrection. Oke. Saya mau membaca daripada Perjanjian Baru dalam Alkitab BM, buku Filipai, yaitu Philippians dalam bahasa Inggris, pasal 3, chapter 3, ayat 20 sehingga 21. Tetapi kewarganegara kita di surga, dengan penuh harapan kita menanti-nantikan kedatangan penyelamat kita, Tuhan Yesus Kristus dari surga. Dia akan mengubah tubuh kita yang lemah dan fana ini menjadi seperti tubuhnya sendiri yang mulia itu. Dia dapat melakukan hal itu karena dia memiliki kuasa untuk menaklukkan segala sesuatu. Tuan-tuan dan puan-puan, ini adalah tentang kebangkitan. Amen. Oke. Saya akan berkhotbah tentang kebangkitan dan kemudian terus membawa kita bersama dengan ringkasnya kepada kebenaran di dalam 1 Korintus. Boleh yang mengambil nota, 1 Korintus pasal 15. 1 Corinthians chapter 15, pasal 15 ayat 23 sehingga 25 dan ayat 28, ataupun baca seluruh pasal 15 itu. Dari kebangkitan ini saya akan membawa kita ke surga, dan kemudian dari surga kepada kedatangan Yesus kedua kali untuk memerintah 1000 tahun bersama kita di dunia ini yang sama, dan kemudian kepada penghakiman, dan kemudian kepada surga yang baru, bumi yang baru. Dan kurang lebih ini berakhir di dalam Wahyu pasal 21 dan 22, ya, yaitu the book of Revelation dalam Perjanjian Baru, Revelation chapter 21 and 22. Oke. Jadi, saya mau membaca daripada Perjanjian Baru, Yohanes pasal 11 ayat 25. Yesus mengata, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku," kepada siapa? Kepada Yesus, "ia akan hidup walaupun ia sudah mati." Berarti orang mati ini yang percaya pada Yesus akan dibangkit dari kematian. Dan setiap orang yang hidup, seperti kita yang hidup ya, setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku, percaya kepada Yesus, tidak akan mati selama-lamanya. Amen. Yesus Kristus adalah kebangkitan manusia, tuan-tuan dan puan-puan. Oke, dan saya mau membaca juga daripada Perjanjian Baru, ya, ayat pasal Kisah Para Rasul, The Act of the Apostle, pasal 24 ayat 15b, bahwa akan ada kebangkitan semua orang mati. Semua orang mati. Baik orang-orang yang benar maupun orang-orang yang tidak benar. Jadi kita melihat di sini ada kebangkitan semua orang mati. Baik orang-orang yang benar ataupun orang yang tidak benar. Jadi ada dua golongan kumpulan manusia di sini, yaitu orang-orang yang benar. Juga Alkitab memanggil mereka orang yang benar ini orang kudus. Ya. Jadi kebangkitan orang benar ini dalam satu bahasa yang lain juga dipanggil kebangkitan pertama.
yaitu kebangkitan untuk kebahagiaan, yaitu kebangkitan untuk kemuliaan, untuk surga. Jadi satu lagi kebangkitan di sini kita melihat, yaitu untuk orang yang tidak benar. Siapakah orang yang tidak benar ini? Adalah dalam satu panggilan lagi namanya dipanggil kebangkitan yang kedua. Ini bukan kebangkitan untuk kebahagiaan, bukan. Ini bukan kebangkitan untuk kemuliaan, bukan. Tetapi ini adalah kebangkitan yang kedua adalah untuk penderitaan, keseksaan. Nah, itu neraka. Yes. Jadi ada dua kebangkitan di sini. So, kita mau melihat sekarang kepada kebangkitan pertama, the first resurrection. Ada 4 kumpulan manusia yang berada di dalam kategori kebangkitan pertama ini, yaitu kebangkitan orang benar ini, yaitu kebangkitan kebahagiaan ataupun kebangkitan kemuliaan ini. Ada 4 kumpulan manusia di sini yang masuk di dalam kategori kebangkitan pertama. Yes. So, kita mau melihat. So, siapa yang menulis nota boleh tulis. Saya tidak mau memberi terlalu banyak rujukan. Ya. Tetapi siapakah orang yang pertama kali bangkit dari mati dan tidak mati lagi, hidup kekal selama-lamanya? Namanya Yesus Kristus. Dia adalah orang yang pertama di dalam golongan kategori orang yang bangkit, kebangkitan pertama, kebangkitan orang benar. Bilakah itu berlaku? Hari ketiga setelah dia mati, dia bangkit. So, kebangkitan pertama, orang yang pertama di dalam kebangkitan yang pertama ini adalah Yesus Kristus. Bila pada hari yang ketiga, boleh baca di dalam Matius pasal 24, pasal 28, Markus pasal 16 juga, Lukas pasal 24, Yohanes pasal 20. Boleh cari ayat-ayat di sana. Saya mau membaca daripada 1 Korintus. Ya, ini perjanjian baru ya. 1 Korintus pasal 15 ayat 20. 1 Korintus pasal 15 ayat 20. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. The first fruit of those who fell asleep. Those who died. Yesus Kristus, orang yang pertama yang pernah bangkit dari kematian dan hidup selama-lamanya, tidak mati lagi. Amen. Jadi ini adalah kategori kebangkitan yang pertama. Bilakah itu berlaku? 3 hari setelah Yesus mati. Oke. Dan kita juga membaca golongan, yaitu kumpulan yang kedua, yang akan juga termasuk dalam kategori kebangkitan yang pertama ini. This first resurrection. Ya, yaitu kebangkitan orang benar. Siapakah mereka ini, golongan ini? Adalah yang dimiliki Yesus Kristus. Siapa? Semua manusia yang telah percaya, yang terus percaya, taat setia kepada Yesus akan dibangkit juga dalam kebangkitan yang pertama ini. Amen. Yang juga dipanggil dalam satu bahasa yang lain, pengangkatan. Pengangkatan adalah kebangkitan yang pertama. Yes, kalau kita membaca itu juga sama di dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 23. Tadi yang pertama kali bangkit dari mati dan tidak mati lagi adalah Yesus Kristus. Dan sekarang kumpulan, satu lagi kumpulan yang akan bangkit. Belum bangkit lagi. Belum berlaku lagi. Adalah ini. 1 Korintus pasal 15 ayat 23.
Tetapi tiap-tiap orang menurut urutannya. But each one in his own order. Ya. Kristus sebagai buah pertama. Sesudah itu mereka yang menjadi miliknya. Siapa miliknya? Orang yang percaya pada Yesus. Semua orang yang percaya pada Yesus. Di seluruh dunia ini. Dari bangsa, suku bangsa, kulit, warna, dan bahasa. Akan dibangkit. Yes? Mereka menjadi miliknya. Pada waktu kedatangannya. Bila waktu kedatangan Yesus ini. Ini bercakap tentang pengangkatan. The rapture. Pengangkatan itulah juga dipanggil kebangkitan pertama. Untuk orang yang percaya pada Yesus. Jadi ini kumpulan yang kedua. Yang akan masuk dalam kategori kebangkitan yang pertama. The first resurrection. Bila itu berlaku, ini akan berlaku. Tapi belum berlaku, saya menunggu. Ini akan berlaku kebangkitan pertama untuk gereja, yaitu untuk orang percaya pada Yesus, akan berlaku sebelum penderitaan besar melanda seluruh bumi. Sebelum penderitaan besar, bila itu? Pada hari pengangkatan, during the rapture. Bilakah hari pengangkatan itu? Yesus mengatakan tidak ada seorang pun mengetahui harinya, waktunya. Hanya Allah Bapa di sorga. Itu sebab Yesus mengatakan kepada kamu dan saya yang percaya padanya. Harus hidup terus bersedia untuk pengangkatan ini. Apa? Dalam bahasa yang lain, hari kebangkitan yang pertama. Sebab dia akan berlaku bila-bila masa dari sekarang. Amen. Sebelum penderitaan besar. Berartinya setelah kita gerejanya diangkat Yesus, dibawa dia kepada dirinya di sorga, baru penderitaan besar melanda seluruh bumi. Nanti kita akan melihatnya ya. Oke. Jadi bilakah kebangkitan pertama untuk gereja ini berlaku? Yaitu sebelum penderitaan besar. Jadi ada satu lagi kumpulan manusia yang masuk di dalam kebangkitan pertama ini. Yaitu kebangkitan orang benar. Yaitu dua saksi yang diutus Tuhan. Dua saksi ini adalah dua nabi yang diutus Tuhan ke Yerusalem. Kota Yerusalem. Ini belum berlaku. Tetapi akan berlaku tidak lama lagi. Pada penderitaan besar itu. Dan dua saksi ini mereka akan bernubuat dan bergabung. Firman Tuhan mengatakan di dalam Wahyu, the book of Revelation, the New Testament, perjanjian baru, Wahyu pasal 11 ayat 11 sehingga 12. Firman Tuhan mengatakan dua nabi ini adalah dua saksi. Mereka akan bernubuat dan bergabung. Dan sesiapa yang coba menyakiti mereka, mereka akan buka mulut dan api akan menyala untuk menghangus semua yang mau menyakiti mereka. Dan mereka berdua ini juga ada kuasa untuk menghentikan hujan bila-bila masa dikehendaki mereka. Juga ada kuasa untuk mengubah sungai dan air menjadi darah. Dan juga mereka ada kuasa untuk mendatangkan pelbagai jenis malapetaka kepada seluruh bumi. Maafkan saya. Sehingga, kemudian kita baca makhluk yang keluar dari jurang maut itu. Siapa makhluk yang keluar dari jurang maut ini? The beast that ascend from the bottomless pit. Dia adalah antikristus. Dan antikristus, makhluk yang keluar dari jurang maut ini akan menentang dan mengalah dan membunuh dua saksi ini. Yaitu dua orang nabi ini. Dan mereka akan mati di kota Yerusalem. Dan tidak ada seorang pun mau mengubur mereka. Mereka terbiar, terlantar di kota itu. Mati selama 3,5 hari. Dan semua orang di bumi ini, firman Tuhan mengatakan, semua orang manusia di bumi ini, mereka bersukaria, berpesta karena dua orang nabi ini mati. Tetapi pada akhir 3,5 hari itu, mereka mendengar suara Allah. Suara dari sorga yang mengatakan kepada dua nabi ini,
Mari naik ke atas. Come up here. Dan firman Tuhan mengatakan Roh Kudus menghembus. Roh Kudus masuk ke dalam mereka dan memberi kehidupan kepada mereka. Dan mereka dibangkit hidup dan naik ke surga di hadapan mata semua orang yang melihat di kota Yerusalem itu. Haleluya. Ini adalah mereka yang masuk dalam kategori kebangkitan yang pertama. Amen. Bilakah itu berlaku? Ya berlaku di dalam pertengahan penderitaan besar. Penderitaan besar yang berlaku yang melanda seluruh bumi ini kelak adalah 7 tahun. Jadi dua nabi ini akan dibangkit setelah mereka bernubuat 3,5 tahun. Di pertengahan penderitaan besar mereka dibangkit dalam kebangkitan yang pertama. Oke, ada 2 lagi kumpulan yang masuk di dalam kategori kebangkitan yang pertama ini, yaitu orang kudus di perjanjian lama. Orang kudus di perjanjian lama juga akan dibangkit, tapi menurut ukurannya, the order, gilirannya. Jadi boleh tulis di dalam Daniel, perjanjian lama, buku Daniel pasal 12 ayat 1 dan 2. Buku Yehikiel, dalam Inggris Ezekiel, perjanjian lama itu pasal 37 ayat 13 dan 14. Jadi saya membaca dari Yesaya 26, Isaiah 26 verse 19. Yesaya 26 ayat 19. Saya baca ya. Oke. Ini adalah Allah memberitahu Nabi Daniel kurang lebih 800 tahun sebelum Yesus dilahir di Bethlehem. Allah telah memberitahu Nabi Yesaya ini untuk bernubuat tentang masa depan yang akan berlaku, yang belum berlaku. Yes, dalam Daniel 27 ayat 19. Saya bacanya, umatmu yang sudah mati, umat Israel, umat Allah yang sudah mati. Ini adalah orang-orang kudus yang mati, saudara. Di dalam perjanjian lama. Umatmu yang sudah mati akan hidup semula. Mayat mereka akan bangkit semula. Semua yang sudah dimasukkan ke dalam kubur akan bangun dan bernyanyi. Kenapa bernyanyi? Bersukaria. Karena ini orang kudus. Masuk di dalam kategori kebangkitan pertama. Untuk orang benar. Yes. Dan bersukacita. Sebab seperti embun yang berkilau-kilau, yang menyegarkan bumi, demikian juga Tuhan akan menghidupkan mereka yang sudah lama mati. Wow. Ini adalah orang kudus di perjanjian lama yang juga akan dibangkit. Bilakah itu berlaku? Ini berlaku, kebangkitan orang kudus perjanjian lama ini akan berlaku selepas waktu, selepas penderitaan besar. After the Great Tribulation. Selepas 7 tahun itu penderitaan besar. Mereka akan dibangkit. Yes. Dan juga akan dibangkit waktu yang sama kurang lebihnya. Mereka yang menjadi, yang percaya pada Yesus. Pada waktu penderitaan besar 7 tahun itu. Masih ada orang selamat. Tuhan masih sedia untuk menerima orang yang bertobat, yang percaya pada Yesus. Dia menyelamat. Jadi orang-orang yang tidak percaya Yesus sekarang, kita yang percaya gerejanya kan dibangkit dalam kebangkitan pertama itu, bawa Yesus ke surga. Tetapi orang yang tidak percaya Yesus masih di dunia ini. Dan pada hari zaman penderitaan besar itu 7 tahun itu nanti ada orang yang percaya pada Yesus, tetapi korbannya besar, tuan-tuan dan perempuan. Apakah korbannya? Semua kepala mereka akan dipancung. Itu korbannya besar. Tetapi mereka taat setia sehingga akhir. Jadi ini adalah orang yang percaya Yesus dalam zaman penderitaan besar itu kelak. Yes, di dalam Wahyu pasal 20 ayat 4 sehingga 6.
Wahyu is the book of Revelation, the New Testament, perjanjian baru. Pasal 20, chapter 20, verse 4 through to 6. Ya. Jadi bilakah itu berlaku? Yaitu orang-orang yang percaya Yesus, yang keluar karena taat setia, yang masuk ke dalam kebangkitan pertama ini. Bilakah ia berlaku? Ya berlaku pada permulaan ataupun akhir penderitaan besar itu, yaitu permulaan pemerintah ataupun kerajaan Kristus 1000 tahun itu di bumi ini. Permulaan kerajaan Kristus 1000 tahun itu akan berlaku. Yesus akan membangkit mereka. Amen. Jadi kita melihat banyak golongan ini, kumpulan-kumpulan, semuanya manusia di lain zaman, tetapi semuanya di dalam kebangkitan pertama. Kenapa? Karena mereka percaya dan taat setia pada Yesus. Kebangkitan pertama ini adalah kebangkitan untuk orang benar, untuk kebahagiaan, untuk kemuliaan, untuk surga. Tetapi ada satu lagi kebangkitan yang saya sentuh tadi, yang firman Tuhan mengatakan di dalam Kisah Para Rasul pasal 24 ayat 15b, yaitu kebangkitan orang yang tidak benar. Orang yang tidak benar ini adalah kebangkitan yang kedua. Kita boleh mengatakan kebangkitan yang kedua selepas kebangkitan yang pertama itu. Yang kedua, yang kemudiannya, ini kebangkitan orang yang tidak benar. Wahyu, Book of Revelation chapter 20. Wahyu pasal 20 ayat 11 hingga 15. Boleh rujuk, boleh tulis, boleh baca nantinya. Ini adalah kebangkitan orang yang tidak benar. Kebangkitan yang kedua, bukan untuk kebahagiaan, bukan untuk kemuliaan, tetapi untuk penderitaan dan keseksaan, berarti neraka. Yes, itu dia. Bilakah ini berlaku? Ya berlaku pada akhir 1000 tahun selepas pemerintahan ataupun kerajaan Yesus Kristus di dunia ini. Selepas 1000 tahun kerajaan Yesus Kristus di dunia ini akan berlaku. So, kita melihat pentingnya kita perlu percaya pada Yesus. Semua orang percaya pada Yesus dan terus percaya tak setia pada Dia, pasti dan akan dibangkit dalam kebangkitan pertama ini. Ini yang ditunggu kita. Kamu dan saya yang percaya. Apalah harapan kita? Inilah harapan kita. Harapan yang bahagia. The blessed hope. Yes. Ini adalah kebangkitan yang pertama. Yang belum berlaku. Dan boleh berlaku bila-bila masa saja dari sekarang. Yang lainnya dipanggil the rapture. Ataupun pengangkatan. Yes. Jadi, bila itu berlaku, kebangkitan pertama ini, ataupun pengangkatan ini, Yesus turun di sorga. Tetapi tidak landing, tidak mendarat di bumi ini. Dia landing di angkasa. Dan semua orang mati yang percaya pada Yesus, dan kita yang hidup percaya pada Yesus, akan diubah. Dan diangkat Yesus. Bertemu dengan Dia di angkasa. Dan Dia membawa semua kita yang percaya pada Dia dari semua bangsa di dunia ini kembali ke surga, dan kita akan bersama Dia selama-lamanya. Dan kita mau tanya, apa yang berlaku setelah Yesus membawa kita ke surga dalam kebangkitan yang pertama itu? Karena dia belum berlaku, tetapi firman Tuhan mengatakan apa yang berlaku, saudara. Yang berlaku bila Yesus mengangkat kita, membawa kita dalam kebangkitan yang pertama itu ke surga. Dan apa yang berlaku di surga? Yang berlaku adalah pernikahan anak domba. The marriage of the lamb. Haleluya. Berartinya Yesus membawa kita gerejanya. Yes. Yang percaya kepadanya, anak-anaknya, muridnya, untuk mengawini kita di surga. Bukan seperti manusia di bumi ini kawin, bukan. Kawin surga. Ini adalah perkataan surga. Berartinya Allah
menjadikan kita keluarga Allah. Tidak dipisah lagi. Kekal selama-lamanya. Bahagia, penuh sukacita, penuh keajaiban, cantik, indah sekali. Amen. Yes, ini berlaku. Dan akan diberi upah, rewards, gifts, present. Tahu present? Adalah waktu yang bahagia sekali. Perkawinan adalah waktu yang paling bahagia. Amen. Tetapi di bumi ini tidak lama bahagia. Banyak kacau bilau, banyak bercerai-berai. Tetapi ini kekal bahagianya. Amen. Saya mau membaca dari BM ya. Alkitab BM, Perjanjian Lama. Di dalam buku Perjanjian Lama. Yesaya 62 ayat 5. Oke. Sebagaimana seorang pemuda mengawini seorang dara. Kawin ya. Demikianlah penciptamu. Siapa penciptamu? Allah. Tuhan Allah. Memperistri engkau. Siapa engkau ini? Umatnya. Luar biasa bahasa ini. Ya, tetapi ini kebenaran. Sebagaimana pengantin lelaki. Apa ini? Perkawinannya. Pengantin lelaki gembira melihat pengantin perempuan. Demikian juga Allahmu menyukai engkau. Tuan-tuan dan puan-puan, inilah gambaran perkawinan. Ini berlaku di sorga. Amen. Oke, dalam Wahyu, dalam perjanjian baru, Wahyu adalah revelation. Wahyu pasal 19 ayat 7 dan 8. Ini berlaku di sorga ya. Marilah kita bersukacita dan bergembira. Marilah kita memuji keagungannya. Karena masa perkawinan anak domba. Siapa? Anak domba. Yesus Kristus. Sudah tiba. Dan pengantin perempuannya. Siapa pengantin perempuannya? Gerejanya. Kita semua yang percaya pada Yesus. Tidak kira perempuan lelaki. Semuanya. Ini pengantin perempuannya. Sudah siap untuk perkawinan itu. Soalannya, siapkah saudara dan saya? Kita harus bersiap berartinya menunggu kedatangan Yesus untuk mengambil kita ke surga. Untuk mengawini kita. Ya? Oke. Pengantin perempuan itu telah diberikan. Haleluya. Pakaian linen yang bersih. Dan berkilauan. Untuk dikenakan. Haleluya. Ini ajaib. Dalam karungan. Pakaian linen itu. Berartinya pakaian linen itu lambangnya perbuatan baik yang dilakukan oleh umat Allah. Siapa umat Allah? Kita yang percaya pada Yesus. Yes. So, ini akan berlaku di surga. Ya. Yes. Dan juga kita akan menerima upahnya. Karena perbuatan baik kita di dunia ini, Pak. Ya. So, soalannya, apa yang berlaku di dunia ini? Kita di surga. Ya. Waktu kita di surga itu nanti 7 tahun. Apa yang berlaku di dunia ini? Penderitaan besar. Itu akan berlaku. Selama berapa lama? Selama 7 tahun. Yesus sendiri mengatakannya ini. Oke, mari kita melihat di dalam perjanjian baru. Injil Matthew. Injil Matius. Ya, pasal 24 ayat 15 sehingga 22 saya bacanya. Oke. Kamu akan, yaitu Yesus bercakap dengan murid-muridnya. Tentang apa? Tentang Israel. Tentang apa yang akan berlaku kepada umat Allah di Israel. Orang Yahudi. Oke. Kamu akan melihat bencana yang dahsyat. Kamu akan melihat, ini masa depan. Akan melihat bencana yang dahsyat. Yang dikatakan oleh Nabi Daniel. Ini perjanjian lama Nabi Daniel. Daniel pasal 9 ayat 27 boleh baca itu. Dalam bahasa Inggris bencana yang dahsyat adalah the
abomination. Bergelung-gelung lidah saya. The abomination of desolation. The abomination of desolation. Bencana yang dahsyat yang dikatakan oleh Nabi Daniel di tempat yang suci itu, di rumah Tuhan. Di mana? Di Yerusalem. Siapakah bencana yang dahsyat ini? Ya, adalah antikristus. Tuan-tuan dan puan-puan. Catatan kepada pembaca, hendaklah kamu faham apa maksudnya. Lalu ayat 16, lalu mereka yang di Yudea, kata Yesus. Ini di mana? Bukan di Malaysia, tetapi di Yudea. Ini bukan untuk kita. Ini adalah untuk orang Yahudi di Israel. Di Yudea, di Israel. Yang di Yudea mesti lari ke pegunungan. Orang yang di bumbung rumah, janganlah turun dan masuk ke rumah untuk mengambil sesuatu. Orang yang di ladang janganlah balik untuk mengambil jubah. Alangkah dahsyatnya masa itu bagi wanita yang mengandung dan ibu yang menyusui bayi. Berdoalah kepada Allah supaya kamu tidak kena melarikan diri pada musim sejuk. Di Malaysia tidak ada musim sejuk. Di Israel ada. Atau pada hari Sabat. Orang Yahudi merayakan Sabat. Jadi ini bukan dituju untuk Kristen. Ini dituju untuk orang Yahudi. Di Israel apa yang akan berlaku pada masa depan. Belum berlaku lagi. Akan berlaku ya. Kesusahan. Ampun saya. Kesusahan pada masa itu apa? Kesusahan. Ini adalah kesusahan besar. Penderitaan besar. Kesusahan pada masa itu jauh lebih dahsyat daripada yang pernah berlaku sejak dunia diciptakan sehingga sekarang. Perkara itu pun tidak akan berlaku lagi, kata Yesus. Seandainya Allah tidak memendekkan masa itu, tidak seorang pun akan selamat. Wah, dahsyatnya. Ya, tetapi karena umat pilihan Allah. Siapa umat pilihan Allah? Orang Yahudi, umat Allah. Ini bukan untuk Kristen. Yes, ini dituju kepada orang Yahudi. Ini berlaku di Israel. Akan berlaku. Yes. Ya. Tetapi karena umat pilihan Allah, dia memendekkan masa itu. Haleluya. Kita membaca Daniel ya. Ini yang dirujuk Yesus, bencana yang dahsyat ini dari buku Daniel. In the book of Daniel, Old Testament, chapter 9, verse 27. Ya, pasal 9 ayat 27. Saya membaca. Supaya, saya menguraikannya sedikit ya. Raja itu akan membuat perjanjian. Siapa raja ini? Ini adalah raja seluruh dunia. Dalam kerajaan sedunia. Pemimpin kerajaan sedunia. Satu pemimpin, satu kerajaan sedunia. One world government, one world leader. Ini dia, raja itu akan membuat perjanjian. Ya, ini adalah antikristus. Amen. Perjanjian, dia akan membuat perjanjian yang kukuh dengan banyak orang selama 7 tahun. 7 tahun itu adalah penderitaannya besar. Yang berlaku di bumi ini. Ya belum berlaku lagi, akan berlaku. Tidak lama lagi. Pada pertengahan jangka masa itu, pada pertengahan jangka masa 7 tahun, berarti pada 3 tahun setengah. Itu setengahan masa 7 tahun. Raja itu, yaitu Antikristus itu, akan menghentikan segala korban dan persembahan. Di mana? Di rumah Allah. Berarti dia mungkir janji, tuan-tuan dan puan-puan. Dia mungkir janji. Kemudian sesuatu yang disebut bencana yang dahsyat. Yesus tadi ada merujuk kepada Daniel ini. Di dalam Matius pasal 24. Ya. Kemudian sesuatu yang disebut bencana yang dahsyat. Yaitu the abomination of desolation. Akan diletakkan di rumah Tuhan, akan berada di rumah Tuhan. Ya, apa itu? In the temple. Rumah Tuhan, bait suci. Dan tetap di situ sehingga orang yang meletakkannya menemui kebinasaan yang telah ditentukan oleh Allah baginya. Amen. So ini adalah
antikristus yang menjelma di pertengahan, yes, 7 tahun itu, penderitaan besar itu. Jadi ini adalah satu peristiwa yang akan berlaku, ya belum berlaku tetapi akan dan pasti berlaku. Firman Tuhan tidak berubah. Seperti Yesus tidak berubah dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Itu sebab kita yang percaya kepada firman Tuhan, kita juga kekal tidak berubah. Tapi akan diubah dari fana kepada abadi. Yes. So, semua peristiwa yang berlaku di dunia ini, 7 tahun, the great tribulation, penderitaan besar ataupun kesusahan yang besar itu, yes, peristiwa yang dahsyat, boleh kita baca dari buku Perjanjian Baru di dalam buku Wahyu pasal 6 sampai pasal 19. We can read about these terrible events of the great tribulation in the New Testament, the book of Revelation chapter 6, Revelation chapter 6 through to chapter 19. It's all there, semua di sana. Yes, saya boleh memberi keterangan sedikit ya, supaya saudara dan saudari boleh melihat kebenaran yang telah dinyata, diwahyukan kepada kita daripada Yesus melalui Rasul Yohanes, dan dibawa dia ke surga di dalam roh. Ya, oke. Apa yang dahsyat yang berlaku di dalam di dunia ini dalam penderitaan yang besar itu? Oke, dalam pasal 6, untuk ringkas saja, 25% manusia mati akibat peperangan, kelaparan, wabak-wabak, pestilence, yang mendatangkan maut. Sekarang ada wabak apa? Coronavirus. Ya. So, dan juga oleh binatang liar. 25% penduduk bumi ini mati. So, saya tanya anak saya, berapakah penduduk bumi ini sekarang? Kurang lebih berapa bilion kurang lebih. Jadi dirujuk kepada internet yang mengatakan kurang lebih 8 bilion. So, itu adalah jumlah penduduk bumi ini sekarang, kiralah 8 bilion. The whole population of the world, 8 billion. Jadi, saya tanya, kalau 8 billion, dari 8 billion itu 25% manusia mati. Berapa orang yang mati? Hitung. 2 billion. Dari 8 billion, 2 billion adalah 25%. Sungguh dahsyat. Dibanding dengan keadaan kita sekarang, coronavirus ini, tidak ada apa-apa. Jangan salah paham, tuan-tuan dan puan-puan. Bukan kita rindu, bukan kita suka orang mati. Sungguh sedih. Tetapi ini kebenaran yang akan berlaku bila penderitaan besar itu menimpa seluruh bumi. Tahukah saudara dan saudari yang dikasihi? Keadaan sekarang seluruh bumi menuju kepada penderitaan besar itu. Hanya tunggu waktu dia meletup. Yes. Firman Tuhan mengatakan, tidak berubah, tidak berdusta, kebenaran digenapi. Amen. So, apa yang berlaku lagi dalam pasal 8, oke? Yaitu 33%. Yaitu 1/3. 33% bumi terbakar. 33% lautan menjadi darah. 33% air menjadi racun. Dan akibatnya ramai mati. Binatang, hewan, manusia ramai mati. Dan pasal 9. Jadi bila kita membaca, kita boleh merasai yaitu keseksaan di bumi, yaitu penderitaan di bumi ini. Pada waktu penderitaan besar itu makin bertambah teruk. Ya, karena di dalam pasal 9 firman mengatakan manusia akan mencari maut. Wah, kenapa manusia mencari maut? Bukan mencari kehidupan kah? Tetapi pada waktu penderitaan besar ini, pasal 9 mengatakan
Wahyu pasal 9 mengatakan manusia akan mencari maut, tetapi maut lari daripada manusia. Tidak terpikir. Beyond comprehension. Yes, ya. Dan kemudian pula firman Tuhan mengatakan 33% manusia mati. Jadi tadi 25% ya. Sekarang 33% manusia mati. Dan saya hitung kira-kira kurang lebih dekat 2,9 billion. Daripada 8 billion penduduk bumi ini, 33% yang akan mati dalam penderitaan besar itu, jumlahnya adalah 2,8 billion ataupun 9 billion. 2,9 billion itu dahsyat sekali. Dahsyat sekali. Dahsyat. Oke, dalam pasal 13 kemunculan antikristus dan nabi palsu itu. Oke, dan kemudian kita loncat kepada pasal 16. Penyakit bisul yang menyerang manusia-manusia yang menerima tanda-tanda antikristus. Apa tanda itu? 666 di dahi ataupun di tangan. So, tanda-tanda itu belum datang karena antikristus belum tiba. Penderitaan besar belum tiba. Jangan takut. Sekarang belum ada tanda itu. Ya. So, bisul menyerang mereka yang memiliki tanda antikristus dan yang menyembah patungnya. Dan kemudian firman Tuhan mengatakan semua kehidupan laut mati. Semua. Dan kemudian semua sungai dan air menjadi darah. Dan kemudian cahaya matahari menghangus manusia. Dan kemudian kegelapan yang dalam dan tebal yang menyakitkan. Dan seterusnya. Oh, saudara-saudari seiman. Ini kebenaran. Ini harus menginsafkan kita. Tetapi saya mau tanya, gereja Tuhan di manakah waktu itu? Haleluya. Gereja Tuhan waktu penderitaan besar ini tidak ada lagi di dunia ini. 7 tahun. Kita di sorga. Ingat tadi saya mengatakan pernikahan anak domba. Kita di sorga. Kebangkitan pertama itu membawa kita di sorga. Amen. Kita tidak ada di dunia ini. Pengangkatan, kebangkitan pertama. Amen. Berlaku sebelum penderitaan besar. Oke. Saya mau membaca daripada Matius lagi. Matius pasal 24 ayat 29 sehingga 30. Saya baca dari BM juga ya. Tidaklah ini Yesus juga terus menyambungkan dan mengatakan kepada muridnya. Tidak lama selepas kesusahan masa itu. Apa? Selepas kesusahan masa itu. Ini adalah kesusahan yang besar. Ini adalah penderitaan besar itu. This is the great tribulation. Amen. Ya. Tidak lama selepas kesusahan masa itu, matahari akan menjadi gelap dan bulan tidak lagi bercahaya. Bintang-bintang akan jatuh dari langit dan kuasa di angkasa lepas akan ditarik daripada peredarannya. Kemudian tanda anak manusia. Siapa anak manusia? Yesus Kristus. Tanda anak manusia akan kelihatan di langit. Yaitu kedatangan Yesus kedua kali. Tandanya akan berada di langit. Pada masa itu semua bangsa di bumi akan menangis ketika melihat siapa? Anak manusia. Siapa? Yesus Kristus datang di atas awan dengan kekuasaan dan kemuliaan yang besar. Haleluya. Ini adalah kedatangan Yesus kedua kali ke bumi ini. Bersama siapa? Bersama orang kudus. Siapa itu? Kita. Dibawanya dari surga. Ingat? Dalam kebangkitan yang pertama kita dibawa Yesus dan pernikahan anak domba di surga. Kita akan datang kembali ke bumi ini bersama Yesus
dalam kedatangan Yesus kedua kali. Dalam tubuh yang baru. Amen. Dalam tubuh yang baru. Untuk apa? Yesus datang ke bumi ini. Untuk memerintah selama 1000 tahun lamanya. Di bumi ini. Bersama kita. Wah, haleluya. Firman Tuhan mengatakan bersama kita. Yes. Oke, saya mau membaca daripada perjanjian baru ya. Perjanjian baru. Buku Wahyu. The book of Revelation. Chapter 20 verse 6. Ya. Pasal 20 ayat 6. Berbahagialah dan kuduslah ia yang mendapat bagian dalam kebangkitan pertama. Ya, kebangkitan pertama. Apa itu? Kebangkitan orang benar. Apa itu? Kebangkitan kebahagiaan untuk kemuliaan surga. Berbahagialah dan kuduslah ia yang mendapat kebahagiaan bagian dalam kebangkitan pertama. Itu kematian yang kedua tidak berkuasa di atas mereka, tetapi mereka akan menjadi imam-imam Allah. Jadi kita semua akan menjadi imam-imam Allah dan Kristus, dan mereka akan memerintah. Kita juga akan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Dia. Siapa? Bersama-sama dengan Kristus 1000 tahun namanya. Sungguh jelas ini adalah literal, adalah seperti firman itu mengatakannya. Ini kebenaran. Jadi Yesus datang kembali kedua kali dengan kita dalam tubuh yang baru untuk memerintah sebagai raja. Kita juga sebagai raja dan imam-imam selama 1000 tahun. So, Wahyu pasal 3, Revelation chapter 3 verse 21. Wahyu pasal 3 ayat 21. Ini Yesus mengatakan kepada gereja. Barang siapa menang. Siapa menang? To him who overcome. Bagaimana? Menang apa? Menang lawankah? Bukan. Barang siapa menang. Yaitu sabar dalam penderitaan. Dia menang. Sabar dalam penganiayaan. Terus taat setia kepada Yesus. Terus melakukan Tuhan. Mengasihi Yesus. Taat setia kepada Yesus. Ini adalah menang. Bahasa ini saudara. Menang. Yang akan kududukan. Siapakah mengatakan ini? Yesus mengatakan dia akan kududukan. Yesus akan mendudukan bersama-sama dengan aku. Dengan dia. Di atas tataku. Siapa menang? Dia akan kududukan di atas tataku. Heran bagaimana boleh duduk di atas tata Yesus. Dia sudah duduk Pak. Tetapi ini mengatakan kita akan sama-sama merentah bersama Yesus sebagai raja. Oke? Sebagaimana aku pun telah menang, kata Yesus, dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas tatanya. Amen. Haleluya. So, kita akan memerintah 1000 tahun di bumi ini yang sama ini. Yes. Tahukah saudara, saudari yang dikasihi, tuan-tuan dan puan-puan, apa yang berlaku sekarang pada seluruh alam semesta ini? Firman Tuhan di dalam Roma pasal 8 ayat 19 sampai 23, tulis nanti baca sendiri. Firman Tuhan mengatakan di dalam pasal 8 yang berlaku sekarang pada seluruh alam semesta ini, seluruh alam semesta ini mengeluh, merintis, moans, ya. Kesakitan karena kehancuran dan menunggu siapa? Penyataan anak-anak Allah. Siapa anak-anak Allah? Saya angkat tangan. Kita. Tetapi belum digenapi. Bilakah ini berlaku? Bila kita bersama Yesus turun dari surga, kedatangan Yesus kedua kali. Kita juga anak-anak Allah dinyata di bumi ini. Jadi seluruh alam semesta mengeluh kesakitan karena kehancuran yang berlaku, ya, dan menunggu siapa? Pembebasan yang dibawa bila anak-anak Allah dinyatakan di bumi ini.
Berartinya seluruh alam semesta nanti bila kita bersama Yesus memerintah di bumi ini 1000 tahun, seluruh alam semesta akan dipulih. Binatang-binatang pun akan dipulih. Will be restored. Seperti originalnya. Yes. Saya mau membaca ya. Supaya kita melihat firman Tuhan benar. Firman Tuhan benar. Inilah kebenaran. Yes. Yesaya, the book of Isaiah, perjanjian lama ya. Yesaya pasal 11 ayat 6 sampai 9 saya bacakan. Inilah apa yang berlaku di antaranya apabila kita anak Allah yang nyata, alam semesta dipulih. Dibebas. Yes. Oke. Serigala is wolf. Kue kampung, kue iban ya. Serigala akan tinggal dengan domba. Wah, sekarang serigala makan domba. Tetapi kelak, pada 1000 tahun itu, karena semua yang dipulih, will be restored. Serigala seperti asalnya. Tidak ganas, tidak makan domba. Tetapi tinggal dengan domba. Dan harimau bintang, leopard ya, akan berbaring di samping anak kambing. Anak lembu dan anak singa akan makan bersama. Tetapi sekarang singa makan lembu. Tetapi kelak akan makan bersama. Dan kanak-kanak akan menjaga semuanya. Wah, bukan orang yang dewasa. Kanak-kanak menjaga semuanya. Sungguh indah. Lembu dan beruang akan makan bersama-sama. Dan anak lembu akan berbaring di samping anak beruang. Wah, indahnya bahasa ini. Singa akan makan rumput seperti lembu. Apa? Tidak pernah saya melihat singa makan rumput. Oke, beri rumput kepada singa. Dan dia akan memilih kamu daripada rumput itu. Itu sekarang ya. Oke, jadi tetapi kelak dalam 1000 tahun kita memerintah bersama Yesus. Semua jadi pulih. Semuanya indah dunia ini. Pertama kali. Ya, singa akan makan rumput seperti lembu. Bahkan bayi tidak akan cedera apabila bermain dekat ular berbisa. Ini ajaib. Ya, di Sion bukit suci Allah. Di mana itu? Di Sion bukit suci Allah adalah di Yerusalem. Tiada apa-apapun yang jahat dan berbahaya. Bumi akan penuh dengan orang yang mengenal dan menghormati Tuhan sebagaimana lautan penuh dengan air. Haleluya. Berarti semua orang di bumi ini akan mengenali, menghormati Tuhan. Apa artinya satu perkataan? Mereka akan mengetahui hati Tuhan dan tidak akan buang sampah di mana-mana untuk mencemarkan bumi ini. Itu satu dari pemulihan. Ya, luar biasa. Ajaib kan? Ini. Yesaya 65 ayat 25 pun ada lagi. Firman Tuhan mengata juga. Orang manusia yang mati, manusia akan panjang umurnya. Manusia yang mati 100 tahun umurnya, masih bayi, masih bayi. Oke, kita mau tanya. Di manakah setan pada waktu itu? Di manakah setan waktu Yesus memerintah di bumi 1000 tahun bersama kita? Setan tidak ada lagi di bumi ini. Firman Tuhan mengata di dalam Wahyu, the book of Revelation, chapter 20, verse 1 through to 3. Wahyu pasal 20, ayat 1 sehingga 3. Tulis. Setan diikat dan dilempar ke dalam jurang maut. 1000 tahun lamanya dikurung di sana. Tidak ada di bumi lagi. Jadi, kalau setan tidak ada di bumi, tidak ada kejahatan. Orang tidak gaduh lagi. Tidak ada bunuh, tidak perang, tidak mencuri lagi. Ya, orang tidak akan menipu, tidak ada scammers. Tidak ada lagi. Semuanya baik. Tidak ada orang miskin. Tidak ada orang sakit. This is the millennium. Ini adalah hari Yobel.
hari yang terindah, yang bahagia sekali. Pertama kali dalam sejarah dunia semenjak Adam jatuh dalam dosa, manusia merasakan the best of the best, terbaik yang terbaik. Tidak ada derita. Amen. So, tetapi kemudian setan akan dilepas sedikit waktu. Dan apabila dia lepas sedikit waktu, apa yang dia buat? Seperti yang dibuat setan sebelum ini. Itu kehidupannya. Dia akan menyesatkan orang. Dia akan memperdaya dan menipu orang. Menggoda orang. Dan yang sedihnya, dia pergi ke seluruh penjuru bumi. Dan dia menipu dan menyesat orang. Dan orang disesat dia. Semua orang datang dan menyokong dia. Dan dia mengumpul semua manusia yang di bumi ini. Sekarang disesat. Bila dia dilepas sebentar, sedikit waktu, menyokong dia, menyembelah setan. Dan setan membawa semua orang ini seperti pasir di tepi laut. Itu banyaknya ramai orang dibawa setan. Kemana? Ke Yerusalem. Untuk menyerang kota yang dikasihi Allah. Wahyu pasal 20 ayat 7 hingga 10. Ya, untuk menyerang kota yang dikasihi Allah, kota Yerusalem. Tetapi firman Tuhan mengatakan, Tuhan menghantar api dari surga dan menghangus semua mereka. Habis cerita. Yes. Kemudian firman Tuhan mengatakan, setan dilempar. Sekarang di mana? Dilempar ke dalam lautan api dan belerang. Itu neraka, tuan-tuan dan puan-puan. Ya, di mana Antikristus dan rasul palsu itu berada. Amen. Dan mereka diseksa selama lama-lamanya, siang dan malam selama lama-lamanya. Kemudian barunya datang hari penghakiman, hari pengadilan. Siapa yang menghakim? Yesus Kristus. Dan firman Tuhan mengatakan kita juga yang akan menghakim dunia, yang akan menghakim malaikat. Yes. So, hari penghakiman untuk siapa? Bukan untuk orang yang percaya. Kita tidak dihakim lagi. Karena Yesus mengatakan di dalam Yohanes pasal 3. Pasal 3 ayat 18 kalau tidak silap saya. Siapa yang tidak percaya, Yohanes mengatakan kepada Nikodemus, siapa yang tidak percaya sudah dihakim. Tetapi siapa yang percaya tidak dihakim. Karena dia sudah keluar dari maut kepada kehidupan. Jadi kita tidak akan dihakim. Percaya pada Yesus. Itu sebab kita dibangkit dalam kebangkitan yang pertama itu. Kebangkitan orang benar. Kebangkitan kemuliaan. Yes. Jadi kita melihat di sini penghakiman orang yang berdosa di dalam Wahyu pasal 20 ayat 11 sehingga 18. Dan akhirnya mereka dimasuk ke dalam neraka. Boleh baca di sana. Jadi kemudian langit dan bumi yang lama ini akan lenyap, kata Yesus. Dan Tuhan membuat langit, bumi, dan Yerusalem yang baru. Best. Ini sebabnya kita ikut Yesus. Kita akan diam di sana. Yes. Itu sebab kita dibangkit. Untuk bumi, surga, Yerusalem yang baru. Oke. Dalam Wahyu pasal 21 dan 22 boleh baca di sana. The book of Revelation. Yes. Chapter 21 and 22. It's all there. Oke. Kita apa yang tidak ada? Oke, saya mau membaca dari pada Wahyu pasal 21 ayat 3 sampai 4 ya. Dengar bersama ya. Ini berlaku di surga. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tahta itu berkata, lihatlah, kemah Allah, the tabernacle of God, the tabernacle of God. Kemah Allah dan ada di tengah-tengah manusia. Dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya.
Dan ia akan menjadi Allah mereka. Ini di mana? Di sorga, bumi, dan Yerusalem yang baru. Dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Dan maut tidak ada lagi di sana. Tidak akan ada lagi penggabungan. No more sorrow. Atau retap tangisan. Atau duka cita, tidak ada lagi. Sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Yang baru sudah datang. Sudah tiba. So, apa yang tidak ada di surga? Semua yang baik ada di surga. Yang tidak ada di surga adalah ini tuan-tuan dan puan-puan. Orang-orang penakut. Orang-orang yang penakut. Mungkin takut ini, takut itu. Oh, ini virus. Takut. Orang, ya, apalagi? Orang yang tidak percaya. Percaya pada siapa? Tidak percaya pada Yesus. Memang orang yang tidak percaya pada Yesus. Orang takut. Takut ini, takut itu. Tetapi firman Tuhan mengatakan, Tuhan telah memberi kita bukan roh ketakutan, tetapi roh kuasa, kasih, dan disiplin. Mengawal diri. Sound mind. Amen. Ya. Siapa yang tidak ada di surga yang baru, bumi yang baru, dan Yerusalem yang baru, orang-orang keji, orang-orang pembunuh, orang-orang sundal, tukang-tukang sihir, penyembah-penyembah bahala, dan semua pendusta. Pendusta adalah orang yang bohong. All liars. Orang Kristen. Masihkah kamu berdusta? Bohong? Harus belajar makin lama. Makin kurang dusta itu. Roh Kudus ada di dalam kuasa untuk mengubah kita. Yang ikut Yesus, yang benar-benar, yang matang, tidak berdusta, tidak bohong lagi. Itu bukan kehidupan kita. Karena orang yang berdusta, orang bohong, tidak ada di surga. Ini serius, ya. Dan ini yang tidak ada di surga. Apa yang tidak ada di surga yang baru, bumi yang baru, Yerusalem yang baru itu? Yes. Wahyu pasal 21 ayat 22 sampai 27. Revelation chapter 21 verse 22 until 27. Oke, aku membaca ya. Dan ini di surga juga. Di surga mana? Yohanes melihat surga yang baru, bumi yang baru, Yerusalem yang baru. Dan aku tidak melihat bait suci, yaitu rumah Allah, the temple. I saw no temple in it. Yes. Tidak melihat bait suci di sana, di dalamnya. Sebab Allah, Tuhan yang Maha Kuasa adalah bait sucinya. Wah, luar biasa. Demikian juga anak domba, yaitu Yesus Kristus. Dan kota itu tidak memerlukan matahari dan bulan untuk menyinarinya. Sebab kemuliaan Allah meneranginya dan anak domba itu adalah lampunya. Dan bangsa-bangsa akan berjalan di dalam cahayanya. Dan raja-raja di bumi membawa kekayaan mereka kepadanya. Dan pintu-pintu gerbangnya tidak akan ditutup pada siang hari. Sebab malam tidak akan ada lagi di sana. There's no more night. Wah, ini ajaib. Ini satu kehidupan yang paling tinggi, luar biasa, surgawi ya. Dan kekayaan dan hormat bangsa-bangsa akan dibawa kepadanya. Tetapi tidak akan masuk ke dalamnya sesuatu yang najis. Atau orang yang melakukan kekejian atau dusta, bohong, ya, lies. Tetapi hanya mereka yang namanya tertulis di dalam kitab kehidupan anak domba. Ada di sana. Siapa nama yang tertulis di dalam kitab kehidupan anak domba itu? The book of life. The book of life of the Lamb of God. Satu buku itu saja. Semua orang percaya. Yang terus percaya. Dan melakukan kehendak Tuhan oleh Roh Kudus kuasa dan memulia Tuhan tak setia sehingga akhir, namanya tetap terus ditulis dalam
buku kehidupan anak domba ini. Pastikan nama tuan-tuan dan puan-puan berada di situ. Senang, percaya saja pada Yesus dan terus percaya. Tuhan tahu hati kita. Tahu, tak payah blow the trumpet, tak payah announce, memberitahu semua orang, aku orang Kristen, tahu aku percaya Yesus, benar, tak payah. Tuhan melihat hati. Tak payah sombong. Yes. So, saya mau menghabiskan dalam Wahyu pasal 22 ayat 3 sehingga 5. Revelation chapter 22 verse 3 through to 5. 22 ayat 3 sampai 5. Di dalam kota itu, ini surga baru, bumi baru, Yerusalem yang baru. Di dalam kota itu tidak terdapat sesuatu pun yang kena kutuk Allah. There's no one being cursed there. Tahta Allah dan anak domba, yaitu Yesus, akan ada di dalam kota itu. Dan hamba-hambanya, siapa? Kita, akan menyembah dia. Mereka akan melihat wajahnya. Sekarang saya belum melihat Yesus, tetapi saya tahu dia kadang-kadang dia berbicara kepada saya, bercakap. Saya harus menuruti. Ya, dia hidup, saya hidup. Amen. So, mereka akan melihat wajahnya dan namanya akan ditulis pada dahi mereka. Malam tiada lagi. Lampu dan cahaya matahari pun tidak diperlukan. Karena Tuhan Allah sendiri akan meneranginya. Mereka akan memerintah sebagai raja selama-lamanya. Good news, ini berita yang baik. Ini berita benar. Ada sebab kita bersuka cita. Ini adalah untuk semua manusia yang berada di dalam kategori kebangkitan pertama itu. The first resurrection. Yaitu kebangkitan orang benar. Yaitu kebangkitan untuk kebahagiaan. Yaitu kebangkitan untuk kemuliaan surga. Tuhan memberkati. Amin. Kemuliaan bagi Yesus Kristus. Kemuliaan bagi Tuhan. Kemuliaan bagi Allah Bapa. Kemuliaan. Amin. Dalam nama Yesus. Kita bertemu lagi. Haleluya.